Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, tetap bersyukur apapun yang terjadi dan tetap semangat untuk menghadapi segala sesuatunya ya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Ini merupakan materi terakhir untuk KD pertidaksamaan rasional dan irasional. Mungkin ada yang sudah tahu seperti apa pertidaksamaan irasional atau ada yang sama sekali tidak mengetahui. Baik, kita akan bersama-sama membahas mengenai pertidaksamaan irasional. Nah, yang pertama dulu kita harus tahu bentuk umum pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional kita kaji per kata. Pertidaksamaan berarti nanti akan ada tanda pertidaksamaan. Kemudian irasional. Irasional itu sebenarnya sama saja bentuk akar. Nah, kalian bisa bedakan kalau kemarin rasional itu pecahan, berarti kalau irasional itu adalah akar. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa kita lihat seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini ya. Tanda pertidaksamaannya aja yang berbeda ya, satu sama lain. Nah, untuk kesemuanya bentuk umum ini ada syaratnya sebenarnya. Ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Karena di dalam akar itu tidak boleh ada bilangan negatif, ya tidak? Apakah kalian tahu nilai dari akar suatu bilangan negatif? Kan pasti tidak ada, karena hasilnya pasti imajiner. Maka ada syaratnya. Jadi yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Atau dengan kata lain, harus bilangan yang positif. Boleh 0 enggak? Boleh, ya kan? Kalau di dalam akar kan boleh 0. Berarti nanti akan ada syarat dengan fx lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pahami ini. Kalau kemarin rasional penyebut tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Kalau sekarang irasional yang di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, agar kalian dapat menguasai lebih lanjut lagi, saya akan memberikan contoh soal kepada kalian. Ada 3 contoh soal. Kalau diperhatikan, ketiga-tiganya bentuknya berbeda ya. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 kita lihat itu ada soalnya adalah akar 3x plus 4 kurang dari 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama adalah dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kanan dan ruas kiri dikuadratkan agar akarnya hilang. Sehingga menjadi 3x plus 4 kurang dari 16. Sampai sini paham ya? Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kerjakan seperti menyelesaikan pertidaksamaan linier, ya kan? Karena itu bentuknya pertidaksamaan linier, ya kerjakan seperti pertidaksamaan linier. Sama seperti yang pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, berarti selanjutnya kita akan mengurangi kedua ruas dengan 4, ya kan? Nah, sehingga akan menghasilkan 3x kurang dari 16 dikurangi 4. Sehingga 3x kurang dari 12, sehingga x-nya ketemu kurang dari 4. Sampai sini jelas? Nah, apakah sudah selesai sampai di sini saja? Tidak. Karena apa? Karena ini irasional. Irasional, akar. Karena bentuk akar, maka yang harus kita perhatikan adalah yang di dalam akar itu tidak boleh negatif atau harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga ada syarat tambahan yang dinamakan syarat numerus. Nah, kita akan nambahi syarat numerus. Syarat numerusnya berarti apa? Kalau di soal itu berarti syarat numerusnya adalah yang di dalam akar siapa? 3x plus 4 kan ya? Berarti 3x plus 4 harus lebih dari sama dengan 0. Terus dikerjakan seperti biasa. Ini kan pertidaksamaan linier ya. Kalau sudah akan menjadi 3x lebih dari min 4, kemudian x-nya lebih dari sama dengan min 4. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah, anggaplah ini adalah pertidaksamaan yang kedua ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengiriskan kedua pertidaksamaan tadi yang sudah kita peroleh. Kita akan mencari penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu adalah berupa irisan kedua pertidaksamaan. Jadi yang kedua-duanya itu punya irisan kan seperti itu ya. Nah, kita ingat lagi tadi dari
pertidaksamaan 1 dan 2, pertidaksamaan 1 yang tadi kita sudah peroleh X kurang dari 4, sehingga ketika kita gambar garis bilangan berarti akan menjadi seperti ini, garis bilangan biasa, kemudian kita letakkan bilangan 4 karena dia kurang dari 4 berarti daerahnya ada di sebelah kiri, ya tidak? Nah, oh ya, bulatannya itu bolong karena di situ tidak ada tanda sama dengan. Nah, daerahnya yang kiri ya, kita arsir. Nah, kalau sudah, pertidaksamaan yang kedua tadi kita sudah peroleh juga, yaitu X lebih dari sama dengan min 4/3. Kita buat garis bilangan. Nah, sekarang kita akan memposisikan min 4/3 itu di mana? Kalau 4 ada di posisi situ, berarti min 4/3 di sebelah kanannya apa kirinya? Ya, betul, kirinya ya. Nah, berarti dia letakkan di sebelah kiri. Sekarang letakkan bilangan 4/3. Nah, 4-nya boleh kita tulis lagi lah ya. Nah, min 4/3 ada di situ, bulatannya sekarang. Karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti bulatannya adalah penuh. Terus di situ bunyinya X lebih dari sama dengan min 4/3. Bilangan yang lebih dari min 4/3 berarti ke kanan apa ke kiri? Ke kanan kan? Nah, berarti kita garis seperti itu kita arsir. Nah, kalau sudah, kita iriskan kedua pertidaksamaan itu. Irisannya yang mana? Yang kedua-duanya ada, gitu kan. Yang atas ada arsiran, yang bawah juga ada arsiran. Jangan yang atas nggak ada, bawah ada gitu. Atau sebaliknya itu bukan irisan. Jadi irisan tuh yang semuanya ada. Kalau kita lihat berdasarkan gambar ini bisa kita tarik garis yang kira-kira nanti ada arsirannya semua. Berarti kan garis daerah yang dibatasi oleh garis ini kan sampai sini. Bisa dipahami? Nah, berarti itulah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir daerahnya. Nah, seperti ini. Kalau daerahnya seperti itu, berarti penyelesaiannya adalah bisa kita baca. Nah, seperti itu. Jadi, X lebih dari sama dengan min 4/3 dan X kurang dari 4. Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2 soalnya seperti itu. Akar 3 min X kurang dari sama dengan akar 2X plus 1. Langkah pengerjaannya sebenarnya hampir sama dengan yang tadi nomor 1, yaitu yang pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas sehingga akarnya nanti akan hilang atau lepas. Akan menjadi 3 min X kurang dari sama dengan 2X plus 1. Kalau sudah, kita kerjakan seperti menyelesaikan pertidaksamaan linier biasa ya. Kita kerjakan akan menjadi min 3X kurang dari sama dengan min 2 sehingga X lebih dari sama dengan 2/3. Karena dibagi bilangan negatif, berarti tanda pertidaksamaannya berubah. Kita anggap ini sebagai pertidaksamaan yang pertama. Nah, belum selesai ya kan? Karena ini irasional, berarti akan ada syarat numerus. Syarat numerus itu adalah syarat yang ada di dalam akar gitu. Yang di dalam akar ada berapa? Ada 2 kan? Berarti nantinya syarat numerusnya ada 2. Nah, syarat numerus ya. Kita tuliskan syarat numerus yang pertama. Berarti 3 min X harus lebih dari sama dengan 0. Syarat numerus yang kedua, 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kita kerjakan yang atas dulu, berarti 3 min X lebih dari sama dengan 0 akan menjadi min X lebih dari sama dengan min 3 sehingga X-nya kurang dari 3. Kurang dari sama dengan 3. Karena dibagi bilangan negatif maka tanda pertidaksamaannya berubah. Kita anggap ini sebagai pertidaksamaan kedua. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita akan mengerjakan syarat numerus yang kedua. Nah, syarat numerus yang kedua adalah 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti akan menjadi 2X lebih dari min 1 sehingga X lebih dari sama dengan min setengah. Anggaplah ini adalah pertidaksamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya adalah iriskan pertidaksamaan 1, 2, dan 3. Kita sudah peroleh tadi pertidaksamaan 1, 2, dan 3 ya. Untuk pertidaksamaan 1 itu ada X lebih dari sama dengan 2/3. Kita akan buat garis bilangannya memuat bilangan 2/3.
Karena di situ ada tanda sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Karena di situ lebih dari, berarti daerahnya yang ke kanan. Kita arsir sekalian. Nah, kalau sudah, pertidaksamaan yang kedua. X kurang dari sama dengan 3. Kita sama seperti tadi, buat garis bilangan. Karena di situ ada 2/3, kira-kira 3 itu ada di sebelah mana? Kanannya atau kirinya? Berarti kanannya kan ya. Nah, berarti 3 ada di sebelah kanan. Sekarang kita perhatikan bulatannya, karena ada tanda sama dengannya, berarti bulatannya adalah penuh. Kalau sudah, daerahnya, karena kurang dari 3, berarti daerahnya ke kiri. Ya, bisa kita arsir ya. Nah, kalau sudah, pertidaksamaan yang ketiganya, yaitu X lebih dari sama dengan min setengah. Sama seperti tadi, kita buat garis bilangannya, berarti min setengah bilangannya ada di paling kiri, ya tidak? Nah, min setengah kita letakkan di situ. Bulatannya sekarang, karena ada sama dengannya, berarti bulatannya penuh. Kalau sudah, kita tinggal mengisi daerahnya, karena lebih dari, berarti daerahnya ke kanan. Kemudian kita arsir lagi. Nah, sampai sini jelas ya. Kalau sudah ketemu tiga-tiganya, berarti tinggal diiriskan. Tarik garis yang kira-kira semuanya ada arsirannya. Berarti kan garis yang ini kan. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah, kita arsir semuanya daerahnya biar kelihatan. Nah, terus kita salin bilangan-bilangannya biar kelihatan. Nah, disalin aja. Oh, tadi 2/3 lurusnya ya 2/3 gitu kan. 3 ya 3. Nah, berarti itu adalah penyelesaiannya. Kalau gambarnya seperti itu, menuliskan penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaian berarti, nah, dituliskan seperti ini. X lebih dari sama dengan 2/3 dan X kurang dari sama dengan 3. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 3. Di situ ada soal akar 2x min 2 per x min 3 kurang dari 2. Cara penyelesaiannya sama. Yang pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan dia, berarti akan menjadi 2x min 2 per x min 3 kurang dari 4, karena dikuadratkan, ya tidak? Kalau sudah, langkah yang selanjutnya kerjakan seperti menyelesaikan pertidaksamaan rasional, ya kan? Itu seperti pertidaksamaan rasional linier-linier. Berarti langkah pertama adalah membuat ruas kanan menjadi 0. Kan dulu sudah ya, harusnya kalian sudah hafal juga. Nah, berarti kita kerjakan akan menjadi seperti ini, ya tidak? Kalau sudah, operasikan seperti mengoperasikan pecahan. Berarti kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini. Kita operasikan saja. Nah, kalian perhatikan dan cermati ya langkahnya. Kalau sudah ketemu, nah, hasil akhirnya seperti ini. Min 2x plus 10 per x min 3 kurang dari 0. Langkah selanjutnya, ini itu adalah pertidaksamaan rasional linier-linier, ya tidak? Kalau sudah sampai sini, berarti pembilang dinolkan, penyebut dinolkan. Sehingga menjadi min 2x plus 10 sama dengan 0, min 3 sama dengan x min 3 sama dengan 0. Sehingga min 2x sama dengan min 10, X sama dengan 5. Kemudian yang X min 3-nya akan menjadi X sama dengan 3. Kalau sudah, kita buat garis bilangan. Buat garis bilangan yang memuat bilangan 3 dan 5. Nah, sekarang kita lihat bulatannya, karena di situ tanda pertidaksamanya tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya kosong, bolong. Kalau sudah, kita uji. Ambil satu bilangan, terserah kalian, selain 3 dan 5. Kalau saya ambil 0. 0 itu ada di daerah paling kiri, ya tidak? Di daerah sini. Nah, kita ambil 0, masukkan ke atas. Substitusikan, X-nya ganti 0. 0, 2 kali 0, 0 kan ya? Plus 10 plus. Penyebutnya 0 min 3 min. Berarti plus bagi min, hasilnya min. Sehingga daerah yang tadi kita pilih, yang ada 0-nya itu bernilai negatif. Nah, sebelahnya berarti positif, sebelahnya lagi negatif. Nah, karena di situ tanda pertidaksamanya kurang dari, berarti kita pilih daerah yang negatif. Nah, boleh kita arsir sekalian. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Karena ada bentuk akarnya, berarti sama, ada syarat numerusnya.
Syarat numerusnya berarti yang mana? Yang di dalam akar. Yang di dalam akar tadi siapa? 2x min 2 per x min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, ketemu lagi dengan pertidaksamaan rasional linier-linier. Caranya sama ya. Ruas kanan dinolkan, karena ini sudah 0, berarti tinggal pembilang dan penyebut disama dengankan dengan 0. Pembilangnya 2x min 2, berarti sama dengankan dengan 0. Kemudian x min 3 juga sama dengankan dengan 0. Nah, kita cari nilai x-nya sehingga diperoleh 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Kemudian yang x min 3 sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 3. Buat garis bilangan seperti biasa yang memuat bilangan 1 dan 3. Nah, karena di situ ada tanda sama dengannya, berarti ada yang bulatannya penuh, ya kan? Nah, ada juga yang tidak, karena di bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk yang bilangan 1 bulatannya itu penuh, yang 3 tidak. Ya kan? Kalau sudah, ambil satu bilangan selain 1 dan 3, saya ambil 0, berarti ada di daerah ini. Kita substitusikan 2 kali 0 min 2 berarti min, 0 min 3 berarti min dibagi min adalah plus. Sebelahnya min, sebelah lagi plus. Nah, karena tandanya lebih dari, berarti kita pilih daerah yang plus. Boleh kita arsir ya. Nah, ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, terus langkah menyelesaikan selanjutnya sama. Kita iriskan pertidaksamaan 1 dan 2. Kita tinggal copy paste yang gambar yang tadi sudah kita buat. Kita letakkan saja. Nah, ini gambar yang tadi yang pertama, pertidaksamaan pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua gambarnya. Nah, kita salin saja. Nah, dari sini kita harus lihat yang kira-kira semuanya, keduanya, kedua garis bilangannya itu ada arsirannya. Ya, sudah paham? Bisa kita tarik garis di sini yang ada arsiran kedua-duanya, atas maupun bawah ya. Nah, ya kan? Terus, nah, ya daerah situ ya. Nah, bisa kita salin bilangannya ke bawah. Ya, berarti penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari 5. Begitu. Sampai sini ada yang tidak paham? Pokoknya nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan kita diskusikan di forum. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut, tidak masalah. Nah, gimana? Kalau sudah jelas semuanya, pokoknya nanti kalau ada sesuatu yang tidak jelas, tanyakan saja. Tapi kalau sudah jelas, silakan persiapkan diri kalian untuk mengikuti ulangan harian, karena ini adalah materi yang terakhir ya. Silakan kalian pelajari juga sumber-sumber yang lain, karena banyak sekali sumber. Silakan gali dan silakan perbanyak latihan soal, dan jangan lupa kuis yang saya berikan juga dikerjakan dengan baik ya, agar hasilnya maksimal. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.